Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril mu'min. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SDN 1 Unifah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPT SDN 1 Unifah. Sini saya Nanda Liga Setia sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sulu akan membagikan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini menjelaskan apa yang sudah saya pelajari selama 1 bulan kebelakang dari CBP angkatan 10. Bila dirasa nanti ada kekurangan, saya mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu. Bila ada praktik baik yang saya berikan, mohon untuk diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya, waktu sibuknya, mungkin sekarang di sini sebelumnya masih bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Saya minta waktunya Bapak Ibu ya, permisi Bapak Ibu. Di sini akan saya mulai. Budaya positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang budaya positif di sekolah. Oke, ya. Untuk itu kita akan melakukan tes briefing Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapakah yang bisa menebak gambar tersebut? Apa kata-kata yang ada di gambar tersebut? Tuang air. Ya betul, tepuk tangan untuk Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ternyata ya ini ada bapak-bapak yang pakai tongkat berarti sudah tua, kemudian ditambah huruf E, terus ada air. Jadi kata yang di situ tebak gambarnya itu tuang air. Kemudian ada lagi satu lagi Bapak Ibu yang bisa menebak tuang air ya, tuang tambah ada gambar seperti air. Tuang air. Oke. Gambar selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Siapa yang bisa menebak? Imajinasi. Iya betul. Cepat sekali Bu Kesti. Terima kasih Bu Kesti. Tepuk tangan buat Bu Kesti. Itu ada tanda, ada kalimat L-nya dihilangkan, ada tanda X ya. Kemudian jadi iman tambah jin. Kemudian ada nasi, N-nya dihilangkan jadi imajinasi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk merefresh otak kita yang sedang penat ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian di sini mulai materi Bapak Ibu. Nah di sini yang saya pelajari selama di guru penggerak yaitu mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu harus ada di sekolah kita Bapak Ibu. Apa sih budaya positif itu? Nah di situ disebut sebuah nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Dalam hal ini komunitasnya yaitu sekolah UPT SDN 1 Gemah Lipa. Kemudian untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta. Jadi kalau belajarnya itu nyaman, menyenangkan, itu akan menimbulkan budaya positif yang ada pada anak didik kita. Kemudian sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Kemudian di sini budaya positif yang kami pelajari itu ada 7 poin Bapak Ibu, nanti kita akan bahas satu persatu. Mungkin tidak secara gamblang tapi secara singkat poin-poinnya saja. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Bapak Ibu kira-kira di sini ada kata-kata yang belum pernah didengar?
Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Segitiga restitusi. Betul Bapak Ibu, saya juga baru dengar di CGP ini. Sebelumnya belum pernah juga gitu kan. Karena di CGP ini dipelajari yaitu segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar sekaligus praktek mempraktekkan segitiga restitusi untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu. Nah, poin pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini sebenarnya paradigma baru itu sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan kurikulum merdeka. Jadi di sini pembelajaran paradigma baru menurut kementerian itu yaitu pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum merdeka itu terdapat kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu pernah dengar nggak P5? Pernah ya Bapak Ibu ya? P5 itu ada yang tahu apa singkatannya? Profil pelajar penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ ada dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu kira-kira ada yang tahu nggak sih apa aja profil pelajar Pancasila kita? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Kalau Bapak Ibu lupa atau memang ada yang belum tahu, kita akan membahas di sini. Nah ini yang satu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Yang keenam kreatif. Jadi 6 poin ini harus ada pada sekolah kita Bapak Ibu. Termasuk bernalar kritis, berkebinekaan global itu harus ada Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tujuan dari kurikulum merdeka itu untuk mencapai ini, 6 poin ini di sekolah. Belajar profil Pancasila. Jadi anak-anak itu beriman, bertakwa, itu untuk keagamaannya. Kemudian ada mandiri. Jadi nanti di situ anak-anak itu dituntut untuk mandiri. Kemudian bernalar kritis itu nanti ujungnya menjadi anak yang berprestasi, cerdas, smart gitu ya, karena bernalar kritis. Kemudian di situ ada berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Seperti itu Bapak Ibu. Terus bergotong royong. Gotong royong juga sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Seperti bersih-bersih. Kemudian hari Jumat juga kan ada Jumat gotong royong Bapak Ibu ya. Itu sudah kita laksanakan. Kemudian kreatif. Nah di sini kreatif harus kita tumbuhkan dari kelas 1 Bapak Ibu. Kreatif itu pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Misalnya menciptakan seni karya, kemudian menciptakan apa lagi ya, kerajinan-kerajinan seperti itu yang termasuk dengan kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada disiplin positif. Nah, mungkin kata-kata ini juga udah biasa didengar ya Bapak Ibu ya. Disiplin kita udah tahu kan ya, menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah di sini poinnya itu Bapak Ibu, hukuman dan hadiah. Seringkan anak-anak itu dikasih hukuman, kemudian kalau yang agak pintar dikasih hadiah. Nah itu ternyata ada dampak positif dan negatifnya Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas. Dan di sini, nah, mengapa disiplin positif sangat diperlukan dalam proses pembelajaran? Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Dalam penerapannya, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan siswa, karena guru ingin membuat siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nah, disiplin di sini yang disebutkan di sini itu kita mempunyai kesepakatan dengan siswa. Jadi kita ngobrol dengan siswanya bagaimana menciptakan disiplin tersebut, Bapak Ibu. Jadi disiplinnya bukan dari kita, bukan kita yang menentukan, tapi dengan kesepakatan dengan siswa. Kemudian apa manfaat dari disiplin positif?
Dengan disiplin, seseorang dapat mengembangkan keterampilan diri yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Disiplin juga membantu untuk tetap berlatih dan belajar secara konsisten. Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan kemampuan dan membantu menjadi ahli dalam bidang tertentu. Nah, jadi kalau anak itu sudah punya disiplin, Bapak Ibu, murid itu akan punya kemampuan dalam bidang tertentu, Bapak Ibu. Misal ya, anak itu disiplin dalam latihan renang. Nanti kan suatu saat kalau dia disiplin terus berlatih pasti akan juara OSN ya, Bu ya? Iya, OSN. Begitu juga latihan MIPA yang saya itu. Kalau anak itu disiplin, insya Allah itu akan anak itu ahli dalam bidang itu, Bapak Ibu. Mungkin nanti penerapannya kalau mau mapel IPA ikut mapel lomba sains IPA itu belajarnya bukan pas mau lomba. Mungkin setahun sebelumnya sudah kita latih dari bibit dari kelas 4 atau dari kelas 3 seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu yang dimaksud dengan disiplin. Kemudian di sini poin ketiga. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih kita perlu belajar ini? Karena untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang ada pada diri siswa kita. Kalau kita nggak paham ini, kita ya sekedar aja ngajar gitu kan. Tapi kalau kita tahu kebutuhan dasar manusia itu apa, insya Allah akan berdampak pada pengajaran yang kita berikan kepada siswa. Nah, di sini kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ada loh Bu anak yang dia kebutuhan dasar manusianya tidak tercapai. Apa sih poin-poinnya Bapak Ibu? Nah, di sini ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan. Nah, di sini poin-poinnya penjelasannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, bertahan hidup itu seperti makanan, kan kalau nggak makan nggak bisa hidup ya Bapak Ibu ya. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu punya rasa ini Bapak Ibu, kebutuhan ini. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kalau kita dikucilkan dalam kelompok rasanya nggak enak ya Bapak Ibu ya. Pasti itu akan membuat kita itu mungkin rendah diri. Begitu juga pada siswa Bapak Ibu. Jadi siswa itu kalau dia tidak gabung dengan kelompoknya, dia akan minder. Iya nggak Bapak Ibu? Dia akan minder karena saya mah nggak peduliin. Ibu gurunya mungkin lebih peduli sama anak yang ini aja. Nah, itu harus kita pelajari. Kemudian ada penguasaan. Nah, di sini penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi anak itu juga berhak untuk diakui, memimpin. Itu kita kasih peluang untuk anak bisa memimpin dan diakui seperti itu. Dia di sini ada kebebasan. Anak juga butuh kebebasan Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengekang anak dalam belajar juga. Kita nggak boleh anak harus mengikuti apa mau kita. Karena itu kebutuhan dasar manusia. Yaitu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan. Nah, kesenangan ini juga sebuah kebutuhan ya Bapak Ibu. Bermain, humor, antusias, dan tertawa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kalau ada yang sedih terus, itu wajib kita tanya Bapak Ibu. Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Baik Bapak Ibu. Sekarang poin keempat. Nah, poin keempat ini agak banyak ya Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 poin dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu punya motivasi untuk menghindar dari hukuman. Benar nggak Bapak Ibu? Kita biar nggak dihukum, berarti nggak telat masuk kerja dong. Kalau kita telat, nanti kita kena hukum. Nah, manusia itu punya itu, motivasi untuk tidak mendapat hukuman. Kemudian yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, setiap manusia itu punya motivasi itu, Bapak Ibu. Kita rajin kerja, rajin belajar, pasti ingin mendapatkan yang lebih, penghargaan, rasa diterima, seperti itu. Itu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, manusia pasti punya motivasi itu untuk bisa menjadi dirinya sendiri dan menghargai dirinya sendiri. Jadi 3 poin ini tidak boleh tidak ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau untuk menghargai diri sendiri. Itu pasti ada pada diri manusia. Kemudian, nah di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah di sini pengertiannya ya Bapak Ibu. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma. Nah itu pasti sering kita temui Bapak Ibu ya. Kalau anak itu melanggar, pasti kita hukum. Kemudian kedua itu konsekuensi. Nah jadi ada konsekuensi, ada hukuman, ada konsekuensi. Hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Nah kalau hukuman itu berasal dari guru dan secara tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi itu anak itu sudah mempunyai konsekuensinya sendiri. Jadi itu anak itu sudah membuat peraturannya sendiri. Kemudian kalau restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat atau memperbaiki situasi. Jadi ini 3 ini harus kita pahami Bapak Ibu. Kita sebagai guru tidak boleh asal memberi hukuman, kita juga tidak boleh asal memberikan penghargaan Bapak Ibu, karena itu nanti ada dampak positif dan negatifnya. Kemudian di sini, nah contohnya, ini contoh hukuman ya Bapak Ibu ya. Hari ini pelajaran matematika berlangsung. Bu Aini menjelaskan tentang perkalian bersusun. Saat Bu Aini menjelaskan, tiba-tiba terdengar suara lato-lato dimainkan oleh salah satu murid dalam kelas. Spontan Bu Aini menghentikan penjelasannya. Bu Aini mencari siapa yang bermain lato-lato tadi. Ayo, siapa yang bermain lato-lato di dalam kelas? Bu Aini suara keras dan bernada tinggi. Jadi Bu Aini ini marah Bapak Ibu, karena anak tersebut bukan yang mendengarkan, malah bermain lato-lato. Sontak semua murid menengok ke arah Rowi yang berada di pojok kelas. Rowi, benarkah kamu barusan bermain lato-lato? Ya Bu. Berdiri kamu di depan kelas dan hafalkan perkalian 4 sampai 10. Saya tidak hafal Bu. Bagaimana kamu ini perkalian saja tidak hafal, tapi berani bermain lato-lato di kelas? Sekarang maju ke depan dan silakan hafalkan. Entah Ibu Aini dengan emosi. Nah ini adalah hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu dampaknya apa sih Bapak Ibu? Nah, hukuman itu tindakan yang tidak terencana. Jadi tiba-tiba anak main lato-lato, kita marah, terus kita kasih hukuman. Jadi tiba-tiba. Dan anak itu tidak dilibatkan. Jadi anak tuh nggak diajak bicara dulu, udah langsung dimarahin. Nah hukuman itu bersifat satu arah, cuma guru aja yang marah. Murid tidak berhak untuk berkomentar dan ngomong. Murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah itu hukuman Bapak Ibu. Jadi hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Jadi psikisnya bisa kena Bapak Ibu, jadi jiwanya bisa terguncang karena guru memberikan hukuman. Nah, ini lain lagi ceritanya kalau itu konsekuensi. Jadi di sini kasusnya yaitu Theo. Suatu hari dia terlambat 15 menit pelajaran dimulai. Dunia yang ada di dalam kelas menanyakan pada Theo. Theo, sudah 2 kali kamu terlambat sekolah. Apalagi alasanmu? Saya bangun kesiangan Bu, jawab Theo. Kamu tahu apa kesepakatan kelas yang pernah kita tulis bersama? Nah, gurunya nanya, kamu tahu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama?
Kemudian Bunia menanyakan kepada ketua kelas apa kesepakatan kelas bagi siswa yang terlambat datang sekolah. Ketua kelas menyampaikan, jika terlambat datang sekolah 2 kali, maka saat jam istirahat dia harus tinggal kelas selama 20 menit. Nah, itu kata ketua kelasnya. Itu udah kesepakatan ya Bapak Ibu ya antara guru dan siswa. Nah, Theo, kamu sudah dengar itu. Nanti ketika jam istirahat, kamu harus tinggal di dalam kelas selama 20 menit. Ya, Bu. Nah, itu kata Theo. Jadi, hukuman yang kasus yang tadi. Kemudian ini kasus yang konsekuensi. Nah, lain ceritanya dengan restitusi. Ini yang konsekuensi tadi ya. Apa yang dilakukan Bunia terhadap Theo itu merupakan konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Jadi udah ada rancangannya Bapak Ibu. Kesepakatannya sudah dibuat, tapi dilanggar oleh Theo. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi konsekuensi ini pun masih membuat anak tuh gak nyaman Bapak Ibu. Hukuman aja tadi udah buat anak merasa tersakiti, ini konsekuensi juga ternyata masih membuat anak tuh tidak nyaman. Jadi yang nyaman tuh seperti apa? Nah, Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah, restitusi. Jadi restitusi itu apa? Ini kasusnya seperti ini. Rido anak kelas 4, setiap hari temannya dibuat resah karena dia selalu minta jajan dari teman-temannya. Anehnya jika ada teman yang tidak mau kasih jajan, Ridonya tuh marah. Akhirnya kejadian itu dilaporkan kepada wali kelas 4. Wali kelas 4, Bu Habibah, memanggil Rido dan menanyakan, mengapa Rido selalu minta jajan kepada teman-temannya? Itu barter, Bu. Kan kalau ada pekerjaan rumah mereka minta jawaban, ya saya yang mikir. Jadi si Rido ini ngasih jawabnya, temennya harus bayar sama Rido. Itu kasusnya. Akhirnya Bu Habibah mengumpulkan anak-anak yang dimintai jajan. Mereka ditanya satu persatu sama Bu Habibah. Apa benar pernyataan Rido jika kalian minta hasil jawaban jika ada pekerjaan rumah? Mereka terdiam dan mengangguk pelan. Disitulah akhirnya Bu Habibah mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi emang benar Rido ini minta jajan, sementara tukeran sama PR dia. PR-nya dikerjain sama dia gitu, dia yang mikir katanya. Jadi baik Rido maupun teman-temannya diberi pengertian bahwa apa yang mereka lakukan melanggar kesepakatan kelas. Jadi Bu Habibah ini buat nanya dulu kesepakatan kelas apa kira-kira yang sudah dilanggar sama anak-anak tuh, ibaratnya ngobrol lah, begitu Bapak Ibu. Kemudian setiap anak harus berlaku jujur, tidak boleh mencontek. Semua pekerjaan rumah harus jadi kerjaan di rumah, dikerjakan di rumah, bukan dapat contekan dari teman. Terus apa yang dilakukan itu juga tidak dibenarkan karena meminta jajan dengan paksa. Boleh jadi temannya keberatan memberikannya. Mulai sekarang kalian harus bisa menjaga kesepakatan kelas dengan melakukan budaya positif dan melakukan kebajikan universal, diantaranya jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi anaknya ditanya dulu apa yang kesepakatan kelas yang sudah dilanggar, terus gimana solusinya. Anaknya ditanya solusinya mau seperti apa. Jadi anaknya semuanya ditanya Bapak Ibu. Jadi itu tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti ada di sini nanti kita akan di akhir akan belajar skenario segitiga restitusi. Itu yang nanti akan kita coba terapkan pada anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Ini tadi restitusi. Apa yang dilakukan Bu Habibah termasuk dalam tindakan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Kita sebagai guru sebagai fasilitatornya aja Bapak Ibu. Kemudian di sini yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Nah ini sebenarnya sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Guru itu punya 5 posisi kontrol.
Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kita ada di posisi ini. Kita coba ya Bapak Ibu ya, kita akan lihat kasusnya. Nah, ini kata-kata yang hukuman. Terlambat lagi, pasti dia terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Itu gurunya yang ngomong. Itu konsekuensinya apa Bapak Ibu? Akibatnya penerapan peran kontrol penghukum ini kemungkinan murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan lebih parah lagi. Jadi kalau gurunya ngomong seperti itu, muridnya malah dendam, Bapak Ibu. Nah, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah kayak ini. Iya, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini kata-kata gurunya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Itu kata-kata guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kamu ini gimana sih? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah, itu kata-kata pembuat rasa bersalah. Di situ konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah ini adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup memanggil orang lain. Nah, ini kalau terus bertanam Bapak Ibu, dari kelas 1 terus sampai kelas 6, murid ini jadi tak pede. Karena dia ada rasa bersalah yang tertanam dalam dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Kata-katanya seperti ini. Nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa Bapak. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Bapak bantu kamu ini. Nah, itu sebagai teman. Jadi gurunya itu ngajak anak itu, kata-katanya itu sebagai teman. Ini konsekuensinya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut dan membantunya. Jadi guru itu malah bergantung sama guru yang menganggap muridnya teman. Nanti bisa kurang ajar juga ya, karena gurunya dianggap sebagai teman. Dan sekarang guru sebagai pemantau. Nah, pemantau ini gimana Bapak Ibu? Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti kamu pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Nah, itu guru sebagai pemantau. Konsekuensinya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Itu guru sebagai pemantau. Nah, yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Apa ya? Contohnya gini. Nah, apa kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Kata-katanya seperti itu Bapak Ibu. Ditanya dulu. Terus anaknya kan jawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Anaknya ditanya, mau gimana nih kalau kamu terlambat? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, anaknya jawab kan. Jadi tugas yang tertinggal itu dia akan ngejar katanya. Kata gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat ke sekolah, tepat waktu ke sekolah? Nah, adiknya jawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi ditanya gitu sama gurunya. Kemudian, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaikinya. Jadi pada posisi manajer ini, anak itu diajak komunikasi Bapak Ibu. Ya, tugas seorang manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kata-kata yang harus kita gunakan seperti ini Bapak Ibu. Kita tanya, terus solusinya mau gimana? Terus besok kamu mau telat lagi apa enggak? Nah, jadi gitu. Jadi jangan langsung hukum Bapak Ibu ya. Itu yang saya pelajari kemarin Bapak Ibu. Kemudian di sini ada contoh kontrol lain. Jadi kasusnya itu murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau penghukum itu kata-katanya gini, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, gurunya gitu, berdiri kamu di depan kelas. Nah, itu sebagai penghukum.
Kalau pembuat rasa bersalah, kata-katanya gini, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya terus-terusan membuat ibu seperti ini, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita bermain game. Itu kata guru yang sebagai teman. Kalau pemantau seperti ini. Kalau kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu kata guru yang pemantau. Tapi kalau kata guru yang manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, kita tuh sekarang di posisi apa Bapak Ibu? Nah, apa posisi konten yang sudah aku terapkan? Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak sih menerima kasus kayak gini di sekolahan? Kasus yang anak nggak mau kerjain tugas lah, anak yang semena-mena, anak yang berantem, sering ya Bapak Ibu ya. Nah, pasti itu kita sekarang sudah tahu 5 posisi kontrol guru itu. Kira-kira posisi kontrol apa sih yang terbaik Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer Bapak Ibu? Manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang kita coba pakai posisi manajer, kira-kira mempan nggak nih murid kita? Kalau kita tapi harus buat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu apa ya? Nah, ini akan kita pelajari Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu gini Bapak Ibu. Kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid untuk harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Dasar atau alasan membuat keyakinan kelas adalah aturan yang akan ditaati oleh peserta didik, berasal dari kesepakatan semua peserta didik, sehingga tidak ada alasan untuk melanggar aturan atau kesepakatan bersama. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus kita buat di awal pertemuan. Jadi kan kita nanti mau kenaikan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kan kita ketemu siswa baru ya Bapak Ibu. Sebelum kita perkenalan dulu, kemudian masuk ke jenjang berikutnya, kita buat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa contohnya? Nah, kita buat bersama-sama, muridnya diajak diskusi, ditanyain. Nah, ini prosesnya. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Misal, datang tepat waktu, tidak makan di kelas, misal, tidak buang sampah di dalam laci. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi anaknya dikasih kata-kata pemantik dulu, nanti anaknya mikir. Nanti anak suruh nulis di kertas, kita tempel di depan. Nanti itu kita jadikan kesepakatan kelas dan akan menjadi keyakinan kelas yang harus diterapkan di kelas tersebut. Jadi kalau anak melanggar, konsekuensinya apa nih? Gitu. Nah, terus contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya ambil dari internet ya Bapak Ibu ya. Contoh 1, hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, selalu mendengarkan ketika orang berbicara, mengangkat tangan jika ingin bertanya, saling menghormati dan membantu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Nanti anak itu akan tertanam Bapak Ibu. Oh, kita udah punya keyakinan kelas nih, udah ditempel di tembok. Nanti anak tuh akan ingat, oh kalau saya buang sampah di sini nanti marah guru. Nah, jadi keyakinan kelas itu yang akan masuk ke dalam pikiran anak, sehingga anak itu nanti tidak berusaha untuk tidak melanggar keyakinan kelas tersebut. Nanti kita coba ya Bapak Ibu ya, buat keyakinan kelas ini, itu kita sesuaikan di kelas masing-masing. Nggak harus seperti ini sama, enggak. Boleh juga, misal, selalu mengganti kaos ketika mau pelajaran olahraga, misal itu kan biasanya ada di SMP Bapak Ibu ya, atau piket sesuai jadwal. Berarti kalau ada anak yang nggak piket, bisa kita kasih konsekuensinya apa gitu setelah dia melanggar. Jadi kalau kita sudah buat keyakinan kelas, kita enak menjadi guru sebagai manajer. Kita tanya, kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Kamu tadi berantem sama itu, tidak menghargai sesama teman. Nah, kalau kamu sudah tahu tidak menghargai, kira-kira solusinya gimana nih? Nah, gitu Bapak Ibu. Kita nanti akan tanya ke muridnya. Mau itu kelas 1 sampai kelas 6 bisa Bapak Ibu diterapkan seperti itu. Asal kita sudah buat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas kita. Kalau tiba-tiba tanyain keyakinan kelas, anak nggak tahu apa keyakinan kelas, bingung kan kita. Jadi kita diusahakan untuk membuat kesepakatan minimal peraturan yang ada di kelas itu, Bapak Ibu.
Nah, kemudian ini tadi contohnya masih ada ya Bapak Ibu. Masih sama sih, datang tepat waktu, disiplin, bersikap sopan kepada guru, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, seperti itu contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita bisa kembangkan sendiri tergantung kondisi anak kita masing-masing. Kemudian, kalau sudah buat keyakinan kelas, nah kita akan belajar segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di situ poinnya Bapak Ibu, memperbaiki kesalahan. Karena manusia itu pasti pernah buat salah ya Bapak Ibu ya. Tidak ada loh Bapak Ibu anak itu yang nggak buat salah, pasti buat salah. Kita aja yang udah dewasa tua gini sering berbuat salah kan. Nah, anak itu di situ memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, jadi di situ bukan berarti anak itu bisa menebus kesalahannya, Bapak Ibu. Nah, anak itu nggak bisa menebus kesalahannya, tapi memperbaiki kesalahan yang dia buat. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini tahapannya, Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa sih menstabilkan identitas itu? Nah, kata-katanya gini, berbuat salah itu nggak apa, nah itu menstabilkan identitas. Tidak apa, tidak ada kok manusia yang sempurna. Nah itu harus kita sebutin ke anak-anak Bapak Ibu. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah itu adalah kata-kata dari menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah itu harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi membuat kesalahan itu nggak apa-apa, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah ini kita tanya Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya. Kemudian adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah ini adalah contoh dari kata-kata validasi tindakan yang salah. Nah di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita tanyain alasannya kenapa Bapak Ibu dia berbuat salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah di sini kita tanyain apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kamu mau jadi anak yang seperti apa? Kita tanya. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam motivasi ini. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, contoh skema skenario segitiga. Nah, di sini jadi kasusnya ada namanya Madina, dia gurunya namanya Pak Seno. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Madina, tadi Ibu dapat laporan dari Pak Seno, katanya kamu tidak memperhatikan Pak Seno yang sedang menjelaskan di depan kelas. Kamu malah sibuk bermain pen. Jadi si Madina ini sibuk aja sendiri, perhatiin gurunya yang jelasin. Nah, terus kata gurunya ditanya, menurut ingatanmu, seberapa sering kamu tidak memperhatikan Pak Guru yang sedang menjelaskan di kelas? Jadi ditanya, anaknya kita diajak duduk bersama Bapak Ibu, kita tanya. Kemudian dijawab sama anaknya, sering Bu, kata gurunya, tidak memperhatikan guru dan bermain saat guru menjelaskan itu suatu kesalahan bukan? Nah, jadi ditanya itu kesalahan bukan tuh? Terus anaknya kan jawab, iya Bu, baik Madina, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Nah, jadi dikasih kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Salah itu nggak apa-apa, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Terus anaknya jawab, setuju Bu. Baik Madina, kita cari solusinya bersama-sama ya. Nah kita cari solusinya bersama-sama. Iya Bu, dan gitu kan kata anak.
Nah terus bagaimana melakukan hal itu pasti ada alasannya bukan? Kenapa kamu melakukan hal itu? Kata Madinah, iya bu, saya sering tidak perhatikan dulu karena saya ngantuk bu. Nah, si Madinah ini ngantuk. jadi saya tidak fokus belajar di kelas karena dia kan ngantuk. Jadi anak ini dijawab bapak ibu, dia ngantuk. Kalau tiba-tiba dihukum kan dia nggak punya kesempatan untuk ngomong. Tapi kalau kita tanya kenapa, alasannya apa, ngantuk. Oh, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kita tanya kesepakatannya. Tahu bu. Kalau ketika guru sedang menjelaskan, tapi kamu tidak perhatikan sesuai keyakinan kelas kita enggak? Nah, sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak bu, kan jawaban. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi si anaknya ditanya keyakinan kelas apa nih yang dia langgar nih? Terus dijawab dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi dia itu ternyata sudah buat kesepakatan dengan gurunya supaya mendengarkan dengan penuh perhatian. Menurut kamu mendengarkan dengan penuh perhatian itu penting nggak? Kita tanya penting nggak sih mendengarin guru itu? Dijawab sama anaknya penting bu, karena bisa buat saya lebih memahami pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru. Jadi anaknya kan jawab. Nah terus gurunya juga jawab, dikasih penguatan. Betul, mendengarkan dengan penuh perhatian itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Karena kita mendengarkan dengan penuh perhatian, maka apa yang disampaikan oleh guru akan mudah sampai kepada kita dan mudah kita pahami. Karena dinanya, ya bu, saya menyesal sudah bersikap seperti itu pada Pak Guru, saya minta maaf ya bu. Saya kan guru anak muridnya minta maaf. Kata gurunya, dia mengingat sikap yang sangat baik kamu sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Jadi anaknya diapresiasi Bapak Ibu karena dia sudah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu bisa fokus mendengar penjelasan dari Pak Guru? Ditanya solusinya apa nih? Terus si anaknya jawab, saya akan tidur lebih awal bu dan tidak begadang agar saya tidak ngantuk di kelas. Baik Madinah, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak begadang lagi ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya simpel ya Bapak Ibu, sama seperti yang kita lakukan setiap hari. Jadi segitiga restitusi itu seperti itu langkah-langkahnya. Kita tanya dulu anaknya, kenapa dia begitu. Kita tanya solusinya mau seperti apa. Terus kita tanya keyakinan kelasnya apa yang dia langgar. Terus kita temukan solusinya. Gitu. Jadi kalau anak tiba-tiba dihukum kan, akhirnya dia malah dendam, malah kesel. Tapi kalau kita tanya gini, anak merasa dihargai, pendapatnya didengarkan, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan itu ya Bapak Ibu, cuma kan nggak dengan secara bahasa ini ya, mungkin dengan bahasa yang lain seperti itu. Baik Bapak Ibu, penjelasan dari saya dari 7 poin itu seperti itu. Saya minta ada Bapak Ibu yang kira-kira ingin bertanya atau belum jelas atau ingin memberikan saran, Bapak Ibu boleh silakan dipersilakan Bapak Ibu. Saya yang ingin bertanya Bapak Ibu boleh. Apa ada permasalahan yang mungkin akan diselesaikan? Kira-kira Bapak Ibu. Biasanya anak yang bermasalah dari itu Ya, karena itu aja. Kalau yang nggak pernah buat masalah, memang dia nggak pernah buat masalah gitu ya. Cuma ada anak ya. Misalnya kita tuh sudah sebagai manajer, karena ini masalahnya apa, udah tahu konsekuensinya apa. Ketika dia melakukan kesalahan, beritanya dia mau hukumannya apa, udah tahu tuh konsekuensi kelas yang dia langgar itu apa. Tapi sama dia tetap tidak jelas. Misalkan dia tidak mengerjakan PR, Ya. terus sudah ditanya baik-baik kenapa dia memberikan alasan, sudah tahu konsekuensinya apa, tapi besoknya tetap saja tidak dilakukan. Jadi anak itu udah ditanya ya Bu ya. Anak udah ditanya. Jadi anaknya udah ditanya solusinya mau apa, udah dijawab sama anak. Ya Bu, saya nggak telat lagi besok kan gitu ya jawabannya. Ternyata besok diulang lagi. Nah itu berarti kita sebagai guru pertama kita harus bekerja sama dengan wali siswanya. Seperti tadi dikatakan, kita hubungi nih wali siswanya Bu. Anak ibu tuh ternyata nggak pernah ngerjain PR Bu. Kira-kira kenapa ya Bu? Nah itu kan kita akan tahu tuh. Nanti kalau dengan cara itu mudah-mudahan bisa berubah kan, berarti udah ada perubahan ya. Kalau nggak bisa lagi, ada lagi Bapak Ibu caranya. Yaitu dengan kayak kalau kita tuh biasanya dikasih SP Bapak Ibu yang surat peringatan ya kalau dulu kerja
melanggar. Nah, anak itu juga bisa Bu dikasih itu. Tapi sudah dengan tahap ini tadi, sudah melalui tahap ditanya, udah jawab, udah ditanya konsekuensinya, udah dia ditanya solusinya apa, udah, tapi masih yaitu pertama ke wali muridnya kita kerjasama. Gimana nih Bu, anak ibu gak pernah ada PR, kira-kira mau gimana nih? Nah itu, kalau masih nggak ubah juga, kita kolaborasi dengan guru lain dan kepala sekolah. Bapak ibu gimana ya? Anak ini kayaknya berat nih kalau disuruh ini kok tetap nggak bisa. Mungkin itu pasti ada masalah di rumahnya apa Bapak ibu. Biasanya kalau saya ngajar di sana tuh dia broken home, tinggal sama kakeknya doang lah, atau tinggal sama ayunya doang, atau tinggal sama neneknya doang. Biasanya itu yang buat anak itu jadi nggak disiplin, tidak mematuhi guru. Pasti ada penyebab dari luar, Bapak Ibu. Bukan dari dalam aja. Nah, misalnya nih, dia udah misalnya nggak ngasih PR, ngasih SP itu kan pelakon ya. Nah, di pemberitahuan juga orang tua bawaannya seperti ini lah, tapi seadanya. Pokoknya misalnya kayak tadi dokter mau rumahnya baik, aku gak ngasih solusi aku yang masih, aku selesai ngomongin, aku pasrah, setelah sampai apa bilang. Nah, berarti gini Bapak Ibu, dia harus kita kasih perhatian lebih. Jadi setiap dia apa-apa kita senggol terus dia. Setiap coba maju kita senggol terus dia. Jadi dia ada merasa dihargai, merasa dibutuhkan, merasa diperlukan, merasa pendapat saya ini penting. Gitu. Jadi kita senggol terus. Ini kamu, coba kamu terus kita alam-alam. Kamu ini hebat loh, udah pintar. Kemarin kamu nggak bisa, sekarang kamu bisa. Kayaknya kalau pelan-pelan digituin anak itu bisa berubah loh Bapak Ibu. Dengan pelan-pelan tapi tidak langsung besoknya langsung bisa, enggak. Ya proses belajar tuh bertahap Bapak Ibu. Makanya kurikulum merdeka itu ada fase 1, fase A, fase B. Karena kalau nggak bisa di kelas 1 berubah, dilanjutin di kelas 2 itu Bapak Ibu. Jadi sedikit demi sedikit. Memang berat sih Bapak Ibu, karena kita juga sebagai guru banyak kerjaan ya. Jadi nggak usah gitu satu murid itu yang udah akhirnya dibiarin gitu kan. Tapi kalau menurut kurikulum merdeka itu nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita dituntut untuk ikut BIMTEK sana, BIMTEK sini, ya itu biar gurunya paham trik-trik apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah seperti itu. Itu Bapak Ibu. Ya saya juga masih belajar sih Bapak Ibu, belum juga menerapkan ini, belum. Baru saya praktekin untuk kegiatan CGP aja gitu. Sebagai muridnya yang berlanggar siapa, terus saya kasih contoh gimana gitu. Baru kayak gitu. Untuk penerapan langsungnya belum sepenuhnya, karena memang di sana itu banyak sekali anak-anak yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya luar biasa nakal ya, tapi ada yang yang kekurangan itu senang nggak bisa baca, senang nggak bisa perkalian tuh banyak Bapak Ibu. Jadi kasus yang tangan itu banyak. Jadi mungkin satu persatu ya Bapak Ibu, yang lebih pentingnya kita sudah tahu dulu lah teorinya seperti apa. Untuk prakteknya nanti mungkin kita sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya. Yang penting kita sudah paham dulu teorinya seperti apa. Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Saya juga lagi proses belajar Bapak Ibu ya. Jadi ini juga mungkin ada yang kurang, ada yang salah mungkin ya, nanti bisa lah kita perbaiki bareng-bareng Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Yang sudah menyita waktu Bapak Ibu, yang mau pulang lah, yang mau urusin jemuran lah gitu kan. Jadi saya minta maaf banget memakai waktu Bapak Ibu yang penting. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Kalau nanti ada kesalahan yang saya sampaikan, saya minta kritik dan sarannya karena saya juga proses belajar Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.